Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Kashfus Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita sudah selesai dari 3 syubhat. Sekarang kita masuk pada syubhat yang keempat. Al-muallif rahimahullah, penulis berkata, fa in qala ana la a'budu illallah. Jika orang tersebut berkata, sungguhnya aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa hadzal iltija ila salihin wa du'a'uhum laisa bi ibadah. Adapun aku bersandar kepada orang-orang saleh dan berdoa kepada mereka, itu bukanlah ibadah. Jadi syubhat ini yaitu bahwasanya dia menyangka bahwasanya namanya ibadah itu hanya beribadah kepada patung, ya. Adapun kalau berdoa kepada orang saleh bukanlah ibadah. Faqul lahu anta tukhirru anna Allah farada 'alaika bi ikhlasil ibadah lillah wa huwa haqquhu 'alaik. Fa idza qala am, maka kita tanyakan sama dia, apakah engkau mengakui bahwasanya Allah mewajibkan kepadamu untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah adalah hak Allah kepadamu? Engkau mengakui hal ini? Fa idza qala na'am, kalau dia berkata iya, saya mengakui bahwasanya memang kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah, dan itu adalah hak Allah kepada kita. Faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, bayyin li hadzal ladzi farada 'alaika wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Maka kalau begitu, jelaskanlah kepadaku apa maksudnya mengikhlaskan ibadah yang Allah wajibkan kepadamu. Apa maksudnya? Wa huwa haqquhu 'alaika, yang itu merupakan hak Allah kepadamu, itu bertauhid. Fa in kana la ya'riful ibadah wala anwa'aha fabayyinha lahu biqaulika. Sepertinya orang ini tidak tahu makna ibadah. Kalau dia tidak tahu, maka engkau jelaskan makna ibadah tersebut. Maka jelaskan kepada dia apa itu ibadah dan macam-macamnya. Fabayyinha lahu biqaulika, ya, maka bayanlah, jelaskanlah makna ibadah kepadanya dengan perkataanmu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan menundukkan diri, wa khufyah, dengan rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Fa idza a'lamtahu bihadza, jika engkau telah mengajarkan dia tentang hal ini, faqul lahu, maka sampaikanlah kepadanya, hal alimta hadza ibadatun lillah fala budda an yaqulu na'am. Apakah sekarang kau sudah tahu bahwasanya berdoa adalah ibadah kepada Allah? Maka tentu dia akan menjawab iya. Wa du'a'u mukhul ibadah, dan doa adalah mukh, yaitu sumsum ibadah, maksudnya intisari ibadah. Faqul lahu idza aqrarta annaha ibadah, kalau kau mengakui bahwasanya berdoa adalah ibadah, wa da'autallaha lailan wa naharan khaufan wa tama'an, lantas engkau berdoa kepada Allah siang dan malam dalam kondisi takut dan berharap. Thumma da'auta fi tilkal hajah nabiyyan aw ghairahu hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu. Terus di samping engkau beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ternyata kau juga berdoa kepada nabi atau yang lainnya dalam meminta permintaan yang sama, hajatmu. Apakah berarti kau telah berbuat syirik kepada Allah? Fala budda an yaqula na'am, maka dia pasti menjawab iya. Faqul idza alimta biqauli, faqul lahu idza alimta biqaulillahi ta'ala fasholli li rabbika wanhar wa ata'ta Allah wa naharta lahu hal hadza ibadah. Jika engkau mengetahui firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah karena Rabbmu,
lalu engkau taat kepada Allah, engkau menyembelih kepada Allah, apakah menyembelihmu karena Allah adalah ibadah? Fala budda an yaqula na'am, dia akan menjawab iya. Faqul lahu idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyin aw ghairiha hal asyrakta fi hadhil ibadah ghairallah? Jika ternyata selain kau menyembelih untuk Allah yang kau akui adalah ibadah, ternyata kau menyembelih untuk makhluk, untuk nabi, untuk jin atau selainnya, apakah berarti engkau berbuat syirik dalam ibadah ini? Fala budda an yukirra wa yaqul na'am, dia pasti mengakui dan berkata iya. Wa qul lahu aidan al-musyrikun alladziina nazala fihimul Qur'an, sampaikanlah juga kepadanya kaum musyrikin yang Al-Qur'an turun kepada mereka, hal kanu ya'budunal malaikata was-salihina wallata wa ghairu dzalik, bukankah mereka jauh dahulu beribadah kepada malaikat, kepada salihin, kepada Lata dan yang lainnya? Fala budda an yaqula na'am, maka dia pasti menjawab iya. Faqul lahu hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a wa dzabh wal iltija' wa nahwi dzalik wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu tahta qahrihi wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amr walakin da'awhum wal taja'u ilaihim lil jah wasyafa'a wa hadha zahirun jiddan. Bukankah mereka yang menyembah malaikat, salihin, ibadah mereka adalah berdoa kepada orang-orang saleh tersebut, kepada malaikat, demikian juga menyembelih dan juga bersandar kepada orang-orang saleh tersebut. Meskipun kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui bahwasanya orang-orang saleh yang mereka sembah tersebut adalah hamba-hamba Allah dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah lah yang mengatur alam semesta. Akan tapi mereka berdoa kepada orang-orang saleh tersebut, bersandar kepada mereka untuk meraih kedudukan dan syafaat, dan ini sangat jelas. Intinya ini syubhat yang keempat di mana Syekh Muhammad Abdul Wahhab menjelaskan tentang syubhat di zaman beliau, ya, yang sebagian orang di zaman beliau merasa bahwasanya kalau berdoa kepada orang-orang soleh itu bukanlah ibadah. Maka Syekh ingin menjelaskan, kalau kita berdiskusi sama orang seperti ini, kita harus jelaskan bahwasanya doa adalah ibadah. Tapi perhatikan di layar, ya, saya menjelaskan makna ibadah menurut ahlu sunnah dan makna ibadah menurut selain ahlu sunnah. Ibadah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ditinjau dari bahasa, artinya zul, ketundukan. Oleh karenanya ibadah, ya, jika ditinjau dari macam-macamnya, maka kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Namanya ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala yang dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang batin. Semua yang dicintai oleh Allah, perkataan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin, semuanya ibadah. Doa adalah ibadah, kemudian menyembelih adalah ibadah, ya, bernazar adalah ibadah, semuanya adalah ibadah, ya. Yang Allah cintai, ya, baik perkataan maupun perbuatan, kalau dicintai oleh Allah maka adalah ibadah. Ini ditinjau dari macam-macam ibadah. Ibadah macam-macam, ada perkataan, ada perbuatan, ada yang batin, ada yang zahir. Kemudian yang kedua, ditinjau dari pelakunya. Pelakunya dikatakan dia sedang beribadah, yaitu ismun yajma'u kamaladzulli wa nihayatahu wa kamalul hubbi lillahi wa nihayatahu. Itu ibadah adalah suatu nama yang mencakup kehinaan, menghinakan diri, dan puncak menghinakan diri, demikian kesempurnaan kecintaan dan puncak kecintaan. Jadi namanya ibadah, fal hubbu al khali an dhullin wa dhullu al khali an hubbin la yakuna ibadah, innamal ibadah ma yajma'u kamal amrain. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan namanya seorang ibadah, orang beribadah kepada yang lainnya, dia mengumpulkan kehinaan dan kecintaan kepada yang sedang dia ibadahi, ya. Itu berarti dia sedang menundukkan dirinya kepada yang sedang dia ibadahi. Tidaklah disebut ibadah kecuali mencakup keduanya. Dia pasti menundukkan dirinya dan dia mencintai yang apa yang dia sembah tersebut, baru dikatakan dia sedang beribadah. Baik. Jadi ibadah macam-macamnya banyak, ya. Jadi kita bisa simpulkan dua, ibadah mengandung puncak cinta dan ketundukan. Kemudian ibadah juga mencakup semua yang dicintai oleh Allah, di antaranya nazar, menyembelih, doa, salat, sujud, rukuk, semuanya adalah ibadah. Karena ini semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Ada orang sujud kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah, ya.
Ada orang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua adalah ibadah yang dicintai. Kalau diserahkan kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Nah, adapun ibadah menurut mereka, perhatikan sini. Menurut ahlul bidah, mereka punya syarat. Kata mereka tidak dikatakan ibadah kecuali kalau meyakini yang diibadahi tersebut memiliki kemampuan rububiyah. Selama engkau tidak meyakini sesuatu yang kau ibadahi tersebut tidak memiliki kemampuan rububiyah, maka kau tidak sedang beribadah kepadanya. Contohnya, jika ada seorang berdoa kepada wali soleh, dia berdoa, dia menangis, dia benar-benar menundukkan dirinya, dia benar-benar mencintai wali soleh tersebut, menurut Ahlus Sunnah itu ibadah. Itu tidak. Ada seorang datang di kuburan wali, kemudian dia nangis, kemudian dia, ya wali, ya nangis, benar-benar. Menurut kita inilah ibadah. Kata mereka enggak. Tidak dikatakan ibadah kecuali dia meyakini wali tersebut bisa menciptakan. Baru dikatakan dia sedang beribadah. Selama dia tidak meyakini wali tersebut bisa menciptakan, maka berarti itu tidak sampai derajat ibadah. Tidak sampai derajat ibadah. Dan tidak bisa kita katakan dia kufur atau syirik. Oleh karenanya dalam kitab Mafahim yang bagi antusahah, ya, penulisnya berkata, wala yukaffar al-mustaghithu bi ghairillahi ma lam ya'taqid al-khalqa wal ijad li ghairillah. Kata dia, tidaklah dikafirkan orang yang beristighatsah kepada selain Allah. Ya Abdul Qadir Jailani, ya wali fulan, ya Said al-Badawi, wahai Sunan fulan. Ini menyebut nama-nama wali ketika dalam kondisi terdesak. Dia menyuruh mereka untuk menolongnya. Tidak boleh dikafirkan meskipun dia beristighatsah kepada selain Allah, malam ya'taqid al-khalqa wal ijad li ghairillah, selama dia tidak meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akhirnya punya definisi ibadah beda dengan kita. Kalau kita sekedar kamu menundukkan dirimu, kamu berdoa, kamu salat, kamu sujud kepada selain Allah, kamu sudah beribadah kepada selain Allah, dan itu sudah apa? Kafir dan syirik. Mereka tidak. Namanya ibadah itu ada syaratnya. Syaratnya harus meyakini yang diibadahi tadi bisa menciptakan. Selama tidak meyakini yang diibadahi tidak menciptakan, maka tidak dikatakan ibadah. Seperti mereka yang pergi ke kuburan minta-minta kepada wali, kata mereka wali ini hanya sebab. Saya tidak yakin wali ini menciptakan, enggak kok, ini cuma sebab aja saya minta lewat dia. Ya. Sehingga mereka mengatakan kalian orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi suka kafir-kafiran orang. Padahal yang dilakukan oleh kaum muslimin ini tidak ada yang syirik. Hanya syirik kalau meyakini ada pencipta selain apa? Allah. Dengan demikian tidak ada kesyirikan di alam semesta. Kalau lihat apa kaidah mereka. Sekarang orang pergi ke dukun. Dukun mencipta, saya tidak meyakini dukun mencipta apa-apa pun, tidak ada. Saya tidak syirik. Saya hanya syirik kalau meyakini ada pencipta selain apa? Allah. Repot. Kemudian misalnya jimat. Jimat tidak syirik selama ini hanya apa? Sebab. Selama meyakini sebab, maka tidak dikatakan syirik. Hanya dikatakan syirik kalau meyakini jimat ini bisa mempunyai pengaruh secara independen, bisa memberi pengaruh. Adapun dia hanya sebab, tidak dikatakan apa? Syirik. Repot kalau kita mengikuti definisi mereka tentang ibadah, ya. Sama orang menyembelih kepada wali di kuburan, mengagungkan wali tersebut. Selama tidak meyakini wali ini bisa menciptakan, maka tidak dikatakan apa? Syirik. Nah, repot seperti ini. Akhirnya mereka seakan-akan tidak ada kesyirikan di atas muka bumi, dan kita yang mengatakan syirik dikatakan tukang mengkafirkan. Nah, inilah definisi ini kelihatannya sepele, tapi ini sudah kita bahas sebelumnya tentang definisi la ilaha illallah, tapi saya ulangi lagi agar saya ingin menjelaskan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah secara independen meskipun engkau tidak meyakini yang kamu doa itu bisa menciptakan. Selama kamu tunduk kepada dia, selama kamu merendahkan dirimu dengan kecintaan kepada dia, berarti kau sudah beribadah kepadanya. Faham? Faham di sini? Baik. Saya sebutkan di sini, ini dalil-dalil. Kalau kita lihat diskusi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab, orang yang dihadapi ini kelihatannya mudah dia dia mengatakan, oh ya ada dalilnya, berarti doa adalah ibadah, dia mudah menerima. Tapi kita hidup di zaman sekarang ini, syubhat tersebar dengan adanya internet, maka mereka tidak semudah itu menerima doa kepada selain Allah adalah ibadah. Tidak semudah itu. Mereka punya syubhat. Di antara syubhatnya ini,
Mereka mengatakan bahwasanya selama tidak meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, maka seorang tidak boleh dikafirkan. Enggak boleh. Dan ini sebelum mereka kaum Sufiyah ini juga didahului oleh orang-orang Syiah Rafidhah seperti Al-Khumaini. Dalam kitabnya yang diterjemahkan Kashful Asrar, dia mengatakan talabul hajah minal hajari was sakhar, ya, minta keperluan kepada batu, kepada batu, maka itu bukan merupakan kesyirikan. Selama tidak meyakini batu tersebut bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Faham? Mungkin ada yang berkata, sebagian mereka berkata, Ustaz, kalau mereka tidak meyakini orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka minta kepada patung, kepada orang soleh, kepada malaikat. Pasti mereka meyakini orang soleh, malaikat tersebut punya kemampuan rububiyah. Kalau tidak meyakini, kenapa mereka minta? Ya, kita sudah sebutkan syubhat-syubhat mereka, bahwasanya mereka menganggap para wali tersebut, kemudian malaikat hanyalah pemberi syafaat. Bukan menciptakan, bukan mengatur alam semesta, tidak. Hanya sebagai perantara pemberi syafaat. Ya. Bahkan patung-patung yang mereka sembah sudah kita jelaskan adalah simbol dari orang soleh. Entah simbol dari benda-benda langit atau simbol dari orang-orang soleh. Baik, sekarang kita bahas ayat di berikutnya. Ya. Dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Ya. Lihat ada 3 model dalil. Model yang pertama, perintah Allah untuk berdoa. Allah berdoa, ud'u rabbakum, perintah. Berarti kalau Allah perintahkan, berarti Allah cintai perbuatan tersebut, iya atau tidak? Berarti kalau orang melaksanakannya beribadah atau tidak? Beribadah. Allah perintahkan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tunduk dan rasa takut, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kemudian yang menunjukkan doa adalah ibadah, datang dalam dalil bahwasanya doa dinamakan ibadah. Contohnya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Perhatikan, doa huwal ibadah. Kata Nabi, doa adalah ibadah. Nabi yang bilang, doa adalah ibadah. Bahkan sebagian ulama menjelaskan dengan penjelasan yang indah, ya, yang mengatakan ketika Nabi mengatakan doa huwal ibadah, maksudnya doa itu intisari ibadah. Sebagaimana ditafsirkan dalam hadis yang dhaif secara sanad tapi maknanya benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum ibadah, maksudnya doa adalah intisari ibadah. Dan ini seperti hadis Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Doa huwal ibadah, doa adalah ibadah seperti hadis Nabi, al-hajju arafah, haji adalah Arafah. Intisari dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Artinya kegiatan haji banyak. Ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ada tawaf, ada sa'i, ada menyembelih, banyak ibadah dalam kegiatan haji. Tetapi yang paling utama, ar-ruknur rakin, rukun yang paling utama adalah wukuf di padang Arafah. Sama seperti ini, ibadah banyak, ada sujud, ada menyembelih, ada nazar. Tapi yang ibadah yang paling puncaknya adalah doa. Kenapa? Karena pada doa itulah tertampakkan kondisi seorang sebagai hamba dan yang dia doai sebagai Tuhan. Karena dia benar-benar merendahkan dirinya, lagi meminta. Benar-benar dia mengakui, saya hamba, saya merendah karena saya butuh kepada Engkau. Disitulah nampak kehambaan seseorang. Karena ibadah itu kan ketundukan artinya. Ketundukan yang nampak pada doa tidak seperti pada ibadah yang orang puasa, orang bayar zakat misalnya, orang menyembelih, ketundukannya tidak seperti ketika berdoa. Dia sedang memfokuskan hatinya, mengakui kehinaannya dan dia minta. Ini menunjukkan, makanya Nabi mengatakan doa huwal ibadah. Sekarang kan intisari ibadah adalah berdoa. Paham? Ini dalil. Kemudian juga Allah juga menamakan doa dengan ibadah dalam ayat misalnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu yang tidak mau doa. Paham? Di sini Allah menamakan doa dengan ibadah. Saya ulangi ayatnya, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku. Sungguhnya yang sombong dari beribadah kepadaku, yang enggan beribadah kepadaku, maksudnya yang enggan berdoa
kepada aku. Berarti doa dinamakan ibadah. Demikian juga dalam ayat yang lain surat Maryam ketika Allah berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim mengatakan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla yakuna bida'i rabbik bida'i rabbi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala falamma ta'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Jadi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Dan aku akan tinggalkan kalian dan apa yang kalian berdoa selain Allah. Setelah itu Allah mengomentari perkataan Nabi Ibrahim, kata Allah, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah." Tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Berarti doa adalah apa? Ibadah. Faham? Jadi saya ulangi, sisi pendalilan kedua, doa adalah ibadah secara independen, tanpa harus meyakini Allah pencipta atau enggak, ada urusan. Kapan kamu merendahkan dirimu, minta, berarti kamu sedang beribadah kepada zat tersebut. Dan Allah menamakan doa dengan ibadah. Yang ketiga, dalil-dalil Allah melarang berdoa kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah kalian berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Tidak ada satu dalil pun Allah mengatakan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah sambil meyakini selain Allah tersebut bisa mencipta. Tidak ada begitu. Ini qaid, ini syarat ini tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanyalah mereka membuat syarat-syarat ini supaya melegalkan orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Oh tidak, syirik. Syirik itu kalau kamu meyakini mayat bisa mencipta, baru apa? Musyrik. Selama tidak meyakini bukan syirik. Ya akhi, subhanallah, saya pikir Rasulullah mengatakan tamaim syirik. Jimat adalah syirik. Jimat apa sih? Meyakini sebab Nabi sudah bilang apa? Syirik, ya. Hanya orang mengatakan laula fulan, kalau bukan karena ini syirik, kata Nabi SAW. Subhanallah, perkara-perkara kecil Nabi sudah namakan syirik, apalagi kamu menggantungkan hatimu kepada apa? Mayat. Bagaimana bukan syirik? Jadi bagaimana namanya ikhlas, benar-benar murni hanya mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianggap minta-minta, nyembelih kepada selain Allah selama tidak meyakini ada pencipta selain Allah, tidak sampai derajat apa? Kufur. Sebagian pernyataan mereka tadi saya nukilkan. Ya, ini akhirnya dijadikan syubhat oleh mereka, ya. Taib. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Dan janganlah kalian berdoa bersama Allah sesuatu pun. Taib, ahadan di sini. Jangan berdoa kepada Allah kepada selain Allah siapapun. Taib, siapapun ini mencakup nabi atau bukan? Mencakup malaikat? Iya, mencakup malaikat. Siapapun kata Allah tidak boleh. Ahadan sini nakirah fi siyaqin nahyi, ya, menunjukkan keumuman. Jangan kau berdoa bersama Allah siapapun. Apakah siapapun hanya mencakup patung dan berhala? Tidak, semuanya. Mau mayat, mau nabi, mau siapapun tidak boleh. Kemudian wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, tidak boleh juga. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk apa? Neraka. Kalau mereka tafsirkan maksudnya berdoa kepada selain Allah dan meyakini selain Allah tersebut bisa mencipta, baru disebut apa? Syirik. Selama tidak meyakini selain Allah bisa mencipta, maka tidak apa? Syirik. Jadi ketika Allah melarang berdoa kepada selain Allah, berarti doa itu secara independen adalah apa? Ibadah. Faham? Tapi saya tulis itu perhatian. Tidak disyariatkan doa kepada selain Allah adalah syirik, harus meyakini rububiyah pada selain Allah tersebut. Ini enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Oleh karenanya, perhatikan, bantahan terhadap syarat yang mereka sebutkan ini namanya syirik kalau meyakini bisa mencipta baru dikatakan syirik. Ini bantahannya beberapa saya sebutkan. Pertama, ya, sekedar meyakini ada rububiyah kepada selain Allah adalah syirik meski tanpa doa, tanpa sujud, tanpa menyembelih dan lain-lain. Ada seorang dalam hatinya meyakini ada pencipta selain Allah. Dia kafir atau tidak? Kafir meskipun dia tidak berdoa kepada selain Allah. Paham? Meskipun dia tidak sujud kepada selain Allah, berarti sujud doa kepada selain Allah enggak ada maknanya dong. Saya ulangi. Mereka mengatakan hanya syirik kalau meyakini ada pencipta selain apa? Allah. Artinya sekedar kamu doa,
selama tidak meyakini ada pencipta selain Allah, syirik atau bukan? Bukan kata mereka. Hanya dikatakan syirik kalau doa plus meyakini, paham? Hanya dikatakan menyembelih kepada selain Allah syirik jika menyembelih plus meyakini. Kalau tidak meyakini berarti bukan apa? Syirik. Kita bilang meyakini sendiri ini sudah syirik tersendiri meskipun kamu tidak berdoa. Meskipun kamu tidak berdoa kepada selain Allah, meskipun kamu tidak menyembelih kepada selain Allah, meskipun kamu tidak bernazar kepada Allah, meyakini sudah syirik tersendiri. Kalau keyakinan sendiri tersyirik sudah merupakan syirik tersendiri, berarti berdoa kepada selain Allah itu tidak ada artinya berarti. Faham? Tidak ada artinya di mata syariat. Ngapain dilarang-larang? Larang aja yang ini, paham? Ngapain Allah datangkan ayat banyak jangan berdoa kepada selain Allah, ngapain? Sudah cukup, jangan meyakini ada pencipta selain Allah, selesai urusan. Jadi berarti menyembelih kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah enggak ada maknanya. Ini bantahan. Ketika Allah mengharamkan ini secara satu persatu tanpa ada persyaratan, ini menunjukkan ini sendiri adalah syirik kalau diserahkan kepada selain Allah. Faham? Faham tidak? Baik, yang kedua bantahan, kaum musyrikin dahulu tidak pernah meyakini ada selain Allah yang mencipta. Tidak ada. Mungkin mereka terjerumus dalam syirik rububiyah tapi tidak sampai derajat ini. Ya, tidak sampai pada derajat ini ya. Mungkin ada yang pakai jimat, meyakini jimat ini punya pengaruh, tapi meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah tidak ada dalam kamus mereka. Yang bilang mereka meyakini ada pencipta selain Allah, datangkan dalil. Datangkan dalil. Jangan mengatakan, "Nah, enggak mungkin lah mereka." Kamu kan itu akalmu. Mereka mengatakan enggak mungkin ada musyrikin menyembah Lata kemudian tidak meyakini Lata ikut mengatur alam semesta, enggak mungkin lah. Bodoh sekali. Ya memang orang musyrikin dulu bodoh, ya enggak? Memang mereka dulu bodoh. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau kami dulu berfikir kalau kami dulu pintar dulu kami tidak akan syirik. Mereka musyrik karena bodoh memang. Tapi tidak ada di antara mereka meyakini ada pencipta selain apa? Selain Allah enggak ada. Dalilnya terlalu banyak sudah kita sebutkan dalam syarah Al-Qawaidul Arba, sudah kita jelaskan. Kemudian juga ada dalil contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin ketika ditanya, "Kenapa kamu menyembah selain Allah, berhala-berhala?" Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Kalau mereka berkata, kalau bukan Allah berkehendak, tentu kami tidak berbuat syirik. Jadi mereka meyakini yang menjadikan kami berbuat syirik adalah siapa? Allah. Yang buat bapak kami dulu, nenek moyang kami berbuat kesyirikan, Allah yang berkehendak. Ya. Mereka mengembalikan semua kejadian atas kehendak siapa? Allah. Jadi mereka tahu semua ini yang mengatur hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi firman Allah, haula'i syufa'auna indallah. Kalau mereka ditanya, kenapa kalian menyembah orang-orang soleh, kata mereka, ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka tidak pernah berkata ini memberi manfaat dan menolak mudarat dari kami, enggak pernah. Paham? Mereka bilang ini hanya sekedar pemberi apa? Syafaat. Kalau orang-orang musyrikin, mereka orang-orang yang suka minta-minta, kuburiyun yang minta-minta kepada wali-wali, kata mereka, ini orang musyrikin lagi ngeles ngomong begitu. Ini bukan ngeles, mereka berhujjah. Ini bukan kalau mereka ngeles tentu Allah bantah, itu hanya omongan kalian tidak. Tapi Allah tidak bantah. Memang begitu perkataan mereka. Ketika mereka ditanya, haula'i syafa'una indallah, kata mereka memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Makanya Allah bantah mereka dari sisi syafaat. Paham? Allah tidak mengatakan kalian dusta. Kalian ngaku-ngaku aja mencari syafaat padahal kalian meyakini berhala tersebut memberi manfaat dan tidak mudarat. Tidak, tapi Allah mengakui pernyataan mereka dan Allah bantah sisi syafaatnya. Berarti memang ini keyakinan mereka ketika ditanya, kenapa kalian menyembah orang-orang soleh, kata mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini yang kami sembah pemberi syafaat, bukan memberi manfaat dan beri apa? Mudarat. Paham? Kemudian dalam ayat yang lain ya, ketika Allah mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menghancurkan patung-patung, atau dia berdiskusi dengan, sebelum dia menghancurkan patung-patung, dia berdiskusi sama orang-orang penyembah berhala. Di antaranya dia berkata, hal yasma'unakum idh tad'un, ya, apakah au yanfa'unakum au yadurrun. Perhatikan, Nabi Ibrahim bertanya kepada orang-orang penyembah berhala di zaman dia,
Iftada'un, ketika kalian berdoa kepada patung-patung ini, yasma'unakum, apakah mereka mendengar kalian? Au yanfa'unakum au yadurrun, ataukah patung-patung ini beri manfaat kepada kalian atau beri mudarat kepada kalian? Lihat apa jawaban orang musyrikin di zaman Nabi Ibrahim. Mereka tidak mengatakan iya, tidak. Dan mereka enggak perlu ngeles karena mereka tidak takut sama Ibrahim, mereka yang dominan. Kecuali kalau takut, oh iya. Mereka jawab dengan tegas, kata mereka. Apa kata mereka ketika Ibrahim tanya, ini kalian nyembah patung-patung ini, apakah patung-patung ini bermanfaat bagi kalian dan memberi mudarat, menolak mudarat dari kalian? Jawaban mereka, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami taklid sama nenek moyang. Sudah, itu hujah mereka. Jadi mereka mengakui bahwasanya patung-patung ini tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri apa? Mudarat. Faham? Orang musyrikin di zaman Nabi Ibrahim mengakui patung-patung yang mereka sembah ini tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Hanya saja mereka menyembah patung-patung ini karena taklid kepada nenek moyang. Kalau begitu, kaum Nabi Ibrahim menurut definisi saudara-saudara kita yang lain berarti musyrik atau bukan? Bukan. Karena syaratnya musyrik harus meyakini yang disembah bisa menciptakan. Saya ulangi, paham dalilannya? Ibrahim tanya sama mereka, kalian ini nyembah patung-patung, iftada'un, ketika kalian berdoa kepada patung-patung ini. Hal yanfa'unakum ayadurrun, apakah patung-patung ini bermanfaat bagi kalian dan menolak kemudaratan dari kalian atau beri mudarat kepada kalian? Kata mereka, kami ini begini karena ngikutin nenek apa? Moyang. Artinya mereka tidak meyakini hal tersebut. Kalau mereka meyakini, mereka mengatakan, "Naam, iya memang ini beri manfaat, beri mudarat." Tapi mereka tidak jawab demikian. Paham? Oleh karenanya, ketika Nabi Ibrahim mereka pergi dalam acara mereka, Nabi Ibrahim pun menghancurkan patung-patung tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil dan ditanya, ya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah kau yang menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bukan saya, kata Ibrahim, yang bikin apa? Patung-patung, patung besar, ya, menghancurkan patung-patung apa? Kecil, ya. Kalau enggak percaya tanya sama patung-patung apa? Kecil. Akhirnya mereka mengakui, kata mereka, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ibrahim, kan kau sudah tahu patung-patung kami enggak bisa ngomong. Jadi mereka ngaku patung ini hanyalah perantara doang, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Nah, kalau menurut definisi mereka berarti ini syirik atau bukan? Bukan, karena definisi mereka syirik itu harus meyakini yang disembah bisa beri manfaat, bisa beri mudarat atau bisa menciptakan. Kalau enggak maka tidak dikatakan musyrik. Baik, ketika Nabi SAW mendengar orang-orang sedang tawaf sambil berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Mereka mengatakan, ya, labbaik, kami penuhi panggilan Engkau ya Allah tidak ada sekutu bagimu, ya. Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu adalah milikmu. Yang patung-patung yang kami sembah, orang soleh yang kami sembah, Lata yang kami sembah, itulah milikmu. Tamlikuhu, yang engkau menguasai sekutu tersebut, wa ma malak, dan sekutu tersebut tidak menguasai apa-apa. Lihat pernyataan dalam tauhid rububiyah yang jelas dari kalangan orang musyrikin. Mereka mengatakan yang kami sembah ini adalah milik siapa? Milik Allah. Seakan-akan mereka berkata, ya Allah, tidak ada syirik bagimu kecuali syirik yang kau izinkan. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau bolehkan, karena sekutu ini milikmu dan dia tidak memiliki apa-apa. Nah, kalau dalam definisi mereka berarti mereka tidak musyrik karena tidak pernah meyakini sekutu-sekutu tersebut bisa memberi manfaat tidak atau memberi apa? Mudarat. Jadi kita katakan ini bantahan kedua. Bantahan ketiga, kelaziman sudah saya sebutkan tadi. Kelaziman berarti selama tidak meyakini ada pencipta selain Allah tidak musyrik. Berarti kalau ke dukun tidak ada masalah, tidak syirik. Selama tidak meyakini dukun tersebut bisa mencipta. Minta tolong minta perlindungan kepada jin-jin. Aku berlindung kepada jin, tidak jadi masalah, tidak syirik selama jin tersebut hanya sebagai sebab. Paham? Pakai jimat juga bukan syirik selama menganggap jimat tersebut hanya apa? Sebab. Menyembelih kepada selain Allah tidak syirik selama meyakini itu hanyalah apa? Sebab. Itulah mungkin rahasianya kenapa kurang terjadi pengingkaran terhadap syirik-syirik ini. Karena sebagian mereka tidak meyakini itu syirik, kecuali meyakini yang diibadahi beri manfaat atau beri apa? Mudarat. Kita katakan sekedar berdoa saja tanpa keyakinan mencipta atau enggak mencipta, kalau diserahkan kepada selain Allah maka itu merupakan apa?
syirikan. Taib. Sudah ikhwan? Paham? Sudah difoto? Kita lanjut. Paham ya? Taib. Taib. Ini pembahasan penting. Sifat-sifat yang boleh kita berdoa kepadanya. Ya, mungkin mereka punya syubhat banyak. Ya, berdoa kepada Nabi bulu, Nabi malaikat. Saya tidak meyakini mereka punya syubhat banyak. Terserah. Kita bantah dari sisi yang lain. Kita bilang Allah kasih syarat. Yang boleh kita berdoa kepadanya ada syaratnya. Kalau dipenuhi syaratnya, silakan berdoa kepada zat tersebut. Mau berdoa kepada Nabi, kepada malaikat, kepada jin, silakan selama memenuhi persyaratan tersebut. Ada 6 syarat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang boleh untuk kita berdoa kepadanya. Syarat-syarat tersebut yang memenuhinya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak memenuhi persyaratan tersebut, siapapun dia, nabi, malaikat, wali, apalagi orang mati, ya. Baik. Kita mulai dari syarat pertama. Syarat pertama yang berhak untuk berdoa kepadanya harus menguasai manfaat dan mudarat. Harus menguasai manfaat dan mudarat. Kalau dia tidak menguasai manfaat, tidak menguasai mudarat, maka dia tidak berhak untuk berdoa kepadanya. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadh dhurri 'ankum wala tahwila." Katakanlah, serulah kepada orang-orang yang kalian sembah selain Allah, fala yamlikuna kashfadh dhurri, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menghilangkan kemudaratan ankum wala tahwila, dan tidak bisa merubah kondisi kalian. Enggak bisa. Siapa yang bisa disembah tidak bisa merubah kondisi. Jadi berarti kebalikan dari ayat ini, mafhumnya berarti yang boleh untuk didoai adalah yang bisa menghilangkan apa? Kemudaratan. Faham? Yang kalian sembah kata Allah tidak, fala yamlikuna kashfadh dhurri ankum wala tahwila. Yang kalian sembah, yang kalian doa selain Allah, yang kalian doa, kalian seru selain Allah tidak bisa menghilangkan kemudaratan bagi kalian. Kemudian juga ayat yang lain, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepadamu dan tidak bisa memberi mudarat kepadamu. Mafhumnya apa? Kebalikannya, berarti yang boleh kita berdoa kepadanya harus bisa beri manfaat, harus bisa beri apa? Mudarat. Faham? Ini syarat pertama. Jadi Allah mencela sesembahan orang musyrikin dengan mengatakan sembahan kalian itu tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, tidak bisa menghilangkan penderitaan yang kalian rasakan. Mafhum yang kita pahami, kalau gitu yang boleh kita berdoa kepadanya harus bisa menghilangkan kemudaratan. Faham? Harus bisa beri manfaat, harus bisa beri mudarat. Sekarang kita praktekkan kepada Nabi. Sementara Nabi SAW tidak menguasai hal tersebut. Nabi bisa beri manfaat bin mudarat? Tidak. Nabi berkata, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Aku tidak menguasai untuk diriku manfaat dan mudarat. Nabi saja tidak menguasai manfaat dan mudarat kepada dirinya. Nabi tidak bisa. Nabi perang Uhud terluka. Nabi tidak bisa menyelamatkan pamannya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW sakit, minta doa kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa menghalangi kematian dari dirinya. Tidak bisa. Dia tidak menguasai manfaat dan mudarat pada dirinya. Kalau gitu Nabi tidak berhak untuk kita berdoa kepada siapa? Nabi SAW. Paham? Karena syarat pertama tidak dipenuhi oleh Nabi SAW. Untuk dirinya saya tidak bisa, apalagi untuk selain Nabi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Al-Jin, katakanlah, "Inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Aku tidak bisa menguasai kemudaratan atas kalian maupun petunjuk bagi kalian. Aku enggak menguasai hal tersebut. Untuk diriku tidak bisa, untuk kalian tidak bisa. Maka Nabi tidak berhak untuk didoain. Kalau kita ada orang datang minta doa kepada Nabi, enggak boleh. Ya akhi, teman-teman yang kerja di Madinah, dapati surat-surat banyak di kuburan Nabi. Ya Rasulullah, tolonglah ini, Rasulullah ini, minta-minta kepada Nabi banyak. Jangankan di kuburan Nabi, di Masjid Abu Bakar, di sana di Kota Madinah, Masjid Abu Bakar yang sudah ditutup, enggak boleh dipakai lagi salat. Banyak surat-surat. Teman-teman yang kerja di amar ma'ruf nahi munkar dapati surat-surat minta ya Sayyid fulan, ya wali-wali fulan, dilemparkan ke situ. Minta, bukan sekedar wasilah, minta kepada wali-wali tersebut. Kenapa mereka begitu? Karena ada yang ngajarin. Sebagaimana sudah jelaskan kemarin.
dinukil dari Al-Alusi ya. Ada yang ngajarin. Kita sudah nukilkan dari Al-Alusi, kita sudah nukilkan dari Rasyid Ridha. Bahwasanya ada guru-guru mereka yang mengajari kalau kamu minta jangan langsung lewat Allah. Allah tidak akan ngurusin kamu, paham? Kalau minta lewat apa? Wali-wali. Minta langsung, ya wali fulan bantu saya. Wali, nanti dia yang urusan dia bagaimana caranya bisa bantu kamu. Jadi tidak boleh kamu berdoa kecuali yang kamu doai tersebut bisa menguasai manfaat dan mudarat. Nabi manusia termulia sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali dia yang mengetuknya. Apakah dia memenuhi persyaratan ini? Jawabannya tidak. Nabi terluka, Nabi sakit, Nabi meninggal, Nabi tidak bisa tolong sahabat-sahabatnya, Nabi tidak bisa tolong pamannya. Bisa apa-apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah pantas kemudian Nabi aja waktu perang Badar berdoa, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Rasulullah angkat berdoa. Di Arish, di lokasi perang Badar ada Arish, Rasulullah semacam kemah kecil ya, Rasulullah SAW berdoa. Kemudian sampai selendang beliau jatuh. Berdoa, minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi semua minta tolong. Nabi Yunus minta tolong dalam apa? Tidak bisa menyelamatkan dirinya, dia ditelannya ikan apa? Ikan paus. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nabi Ayub tidak bisa menyembuhkan dari penyakitnya, dia berdoa kepada Allah. Nabi Yakub tidak bisa mengetahui di mana posisi Nabi Yusuf untuk dikembalikan. Dia enggak tahu Nabi Yusuf di mana, enggak ngerti. Nangis terus. Nabi Yusuf tidak bisa mengeluarkan diri dari penjara, enggak bisa apa-apa. Terus kamu datang ke Quran, ya Rasulullah, kami dalam kondisi sakit, dalam kondisi, ya Nabi masih hidup aja enggak bisa. Faham? Ini orang-orang buat logika tidak jalan ya. Mereka banyak alasan. Intinya kita bilang Allah hanya membolehkan berdoa kepada zat yang menguasai kemanfaatan dan menguasai apa? Kemudaratan. Nabi SAW tidak memenuhi persyaratan tersebut. Tapi syarat yang kedua, yang boleh berdoa, kita berdoa kepadanya harus bukan hamba. Harus bukan apa? Hamba. Dalilnya ini, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Kata Allah, sungguhnya yang kalian doain selain Allah adalah hamba-hamba seperti kalian. Artinya Allah katakan tidak logis. Ngapain kalian berdoa kepada Isa, kepada malaikat? Itu semua hamba seperti kalian, sama-sama diciptakan, sama-sama menyembah siapa? Allah. Kalau berdoa kepada pencipta, bukan kepada hamba seperti kalian. Baik. Apakah Nabi seorang hamba? Iya, berarti tidak pantas untuk didoain. Karena Allah melarang orang berdoa kepada hamba. Kalau mau yang didoa harus bukan hamba, dan Nabi tidak memenuhi persyaratan tersebut karena Nabi juga adalah hamba. Faham? Baik. Banyak dalilnya. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ya. Allah mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya, tatkala sang hamba yaitu Abdullah yaitu Rasulullah sedang salat, Allah namakan dia hamba. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah hamba Allah dan apa? Rasulnya. Rasulullah SAW ketika solat sampai kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa atasna'u hadza? Kau melakukan demikian. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhar. Sementara kau diampuni dosamu telah lalu akan datang. Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nabi hamba, tidak berhak kita berdoa kepada hamba. Kalau mau syaratnya harus bukan hamba. Jadi persyaratan kedua yang didoai bukan hamba tidak bisa dipenuhi oleh Nabi SAW karena Nabi juga seorang apa? Hamba. Paham? Syarat ketiga, siapa yang boleh kita berdoa kepadanya? Syaratnya harus memiliki segalanya. Dia harus menguasai segala alam semesta milik dia. Dalilnya apa? Kata Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apa-apa meskipun kitmir. Kitmir itu lapisan di biji korma. Ini biji korma yang ciptakan Allah. Korma yang ciptakan Allah. Lapisan selaput yang meliputi biji korma namanya kitmir, yang ciptakan siapa? Allah. Mereka tidak menguasai. Mereka tidak bisa tumbuhkan. Tidak ada. Kemudian juga Allah berfirman, "Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Katakanlah yang kalian yang sembah selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun zarrah, meskipun sekuran kecil di alam semesta ini bukan milik mereka. Yang ciptakan siapa?
Allah. Jadi mereka tidak memiliki apa. Apakah Nabi memiliki sesuatu di alam semesta? Jawabannya tidak. Semua alam semesta ini milik siapa? Allah. Adalah milik Allah. Maka Nabi tidak memenuhi persyaratan ini. Karena yang boleh disembah, yang boleh didoain, ini kita bicara khusus doa, kita tidak bicara ibadah secara umum. Ayat-ayat datang semua dalam doa. Dan ini syirik yang paling banyak tersebar terkait dengan doa kepada selain Allah. Maka Allah kasih syarat, boleh kamu berdoa kepada selain Allah dengan syarat dia menguasai apa? Alam semesta, memiliki alam semesta. Taib. Yang berikutnya, syarat keempat, harus bisa mencipta. Harus bisa mencipta. Allah berfirman, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan yang mereka doa selain Allah, mereka itu diciptakan dan mereka tidak bisa menciptakan. La yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa mencipta apa-apa dan mereka diciptakan. Yaitu seakan-akan Allah berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada yang bisa mencipta. Apakah Nabi bisa mencipta? Tidak. Berarti Nabi tidak boleh dan tidak memenuhi persyaratan yang keempat. Tidak memenuhi persyaratan yang keempat. Allah berfirman, ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan seekor lalat meskipun sembahan-sembahan tersebut bersatu padu, enggak bisa. Malaikat gabung sama para nabi, Nabi Isa, Nabi Muhammad yang disembah, malaikat disembah, jin-jin disembah. Suruh bikin lalat enggak bisa. Hanya boleh berdoa kepada siapa? Kepada yang bisa menciptakan lalat. Boleh berdoa kepada itu. Adakah yang bisa menciptakan lalat? Tidak ada. Kalau gitu enggak boleh berdoa kepadanya. Syarat ini bisa menciptakan lalat. Apakah Nabi SAW memenuhi persyaratan tersebut? Enggak. Berarti Nabi enggak boleh kita berdoa kepada Nabi karena tidak memenuhi persyaratan tersebut. Allah berfirman, "Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard." Katakanlah yang kalian sembah kepada yang kalian berdoa selain Allah. Katakanlah yang kalian berdoa selain Allah, aruni madza khalaqu minal ard. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan mereka di atas muka bumi. Apa ciptaan mereka? Mungkin mereka ciptakan pohon kayak, atau ciptakan biji, ciptakan apa? Enggak ada. Mereka tidak menciptakan apa. Kalau begitu tidak bisa untuk didoa. Faham? Ini syarat keempat. Juga tidak terpenuhi oleh Nabi. Apakah Nabi bisa mencipta? Jawabannya tidak. Yang kelima, syaratnya harus bisa menghukum pada hari kiamat. Yang akan mengurusi manusia pada hari kiamat, menghukum mereka, menegakkan persidangan, membalas, dia yang berhak untuk didoai. Azan kah? Belum. Lihat Allah berfirman dalam surat Ghafir, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, wallahu yaqdi bil haqq, walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'." Perhatikan, ayat ini ayat yang agung. Kata Allah, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Allah ingin jelaskan. Kenapa? Karena Allah yang akan menghukum pada hari kiamat. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian sembunyikan di dada, akan Allah hadirkan pada hari kiamat. Kemudian Allah akan menghukum, memberi balasan. Apakah pahala atau dosa? Faham? Sekarang yang tahu tentang lirikan mata dan disimpan dada siapa? Cuma siapa? Allah. Karenanya Allah sebutkan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Dialah Allah yang mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Kenapa? Wallahu yaqdi bil haqq. Karena Allah hari kiamat akan menyidang, memutuskan dengan benar. Kemudian Allah singgung setelah itu, "Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'." Adapun yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menegakkan hukum pada hari kiamat sama sekali. Memang mereka bisa menegakkan hukum? Nabi SAW tidak bisa, malaikat tidak bisa. Karena mereka tidak tahu semuanya. Yang bisa menegakkan hukum yang mengetahui segala sesuatu. Yang akan menghadirkan segala hisab di hadapan makhluk pada hari kiamat kelak. Makanya kita katakan syarat yang bisa berdoa kepadanya harus bisa menghukum pada hari kiamat. Siapa yang bisa? Malaikat bisa menghukum? Tidak bisa. Malaikat dihadirkan sebagai saksi. Nabi tidak bisa menghukum? Tidak bisa. Apakah wali-wali bisa menghukum? Enggak bisa. Dia dihukum bukan menghukum. Semua manusia dihukum, ditegakkan hukum kepadanya, bukan menghukum. Makanya di sini dalil bahwasanya yang syarat bisa untuk kita doa kepadanya harus bisa menghukum. Paham? Yang keenam, harus memiliki syafaat. Karena Allah berfirman, "Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah." Dan yang mereka doa selain Allah tidak memiliki apa? Syafaat, enggak ada.
Qulillahi syafa'atu jami'an. Yang memiliki syafaat hanyalah Allah. Tidaklah Nabi SAW bisa beri syafaat kecuali Allah izinkan. Kalau enggak bisa. Tidak ada yang memiliki syafaat secara independen, secara istiqlal. Enggak ada. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lihat. Syarat ini penting agar kita tahu tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Mungkin mereka punya syubhat macam-macam. Oh, Nabi begini, Nabi lihat. Kita bilang ini syarat 6 dipenuhi enggak oleh Nabi. Berdoa kepada wali fulan ini 6 syarat dipenuhi oleh wali tersebut atau tidak. Kalau tidak terpenuhi maka tidak berhak untuk kita berdoa kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.